saat ini saya berada di rumah Tiko yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur. Begini situasi kondisi rumah Tiko. Ya, begini di dalam kondisi rumah Tiko sendiri. Tampak megah, namun seperti tidak terawat. Dan ini di pelataran di luar rumah Tiko. Di sini juga ada ruangan dapur, tampak kotor dan tidak terawat. I love you to you. Tiko mama, ya Allah, sedih banget gak sih? Besok rencananya memang ini akan dibersihkan oleh YouTuber dan dinas sosial, infonya dari anak tadi. Bisa terlihat juga di sini ada ruangan. Ini sekarang saya berada di lantai atas rumah Tiko.
bisa terlihat rumah tersebut tampak tidak terawat, busuk dan sangat kotor. Dan ini di halaman belakang rumah Tiko terlihat juga masih ada pohon besar yang berada di rumah Tiko. Atau mungkin lihat aja kokoh ya kan, cuma tidak terawat. Jadi sekarang saya berada di luar rumah Tiko. Begini penampakannya.
Misi. Ya ampun, lo sama kayak gue. Foto itu juga. Kan saksi bisu dia. Iya. Iya nih. Mau foto, mau tulisan yang itu dong, yang tadi sana. Iya, baru mandi. Mau dari gua kan? Boleh deh, nggak apa-apa. Oh, dari Tara. Apa ke sana? Ayo coba. Gak kelihatan. Tulisannya. Iya. Apa artinya? I love you dia bilangnya. Kayaknya buat ibunya ya? Iya. Iko mama tuh. I love you. Dia sayang banget sama dia sayang banget sama nyokapnya. Ini drama apa nih kalau tadi? Dalamnya apa? Lu cek deh sini. Kalendernya tahun berapa? 2009. Oh iya bener. Oh iya. Duh, bagi lampunya udah nggak pakai lampu. Masih terlihat kalender tahun 2009. Udah belum tuh. Coba saya kita udah tungguin. Bagi lampunya lagi sini. Gila, 2009 baru ngapain ya? Udah 2009 kan? 10 tahun. SMP. Masih SMP anjir. Buat lahir. Ini maksud ini tulisannya siapa yang nulis ya? Diko waktu SD. Tadi gue nanya Pak RT. Itu pilok-pilok apa? Iya, sama teman-temannya sering datang zaman dulunya. Oh, teman-temannya sering datang Yang mau di lemari. Iya. Kira-kira dalamnya apa itu? Kepo deh kita. Yang lemari itu kayak melanung. Kayak tempat sepatu sih. Iya benar. Gila, tempat sepatu tahun berapa itu ya? 2000. Itu aja kalender. Masuk. Oh iya, keren banget. Bukannya belum. Selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di
rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur yang menempel di seluruh permukaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi raputan yang ada di rumah ini. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, yang ke atas. Tanggung. Dulu evakuasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri
cukup parah. Namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu? Ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Ibu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Ah, pasti bersihin, Iya. baru kesini lagi. Belum, Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? nggak berani. Nggak dibolehin juga ya? Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak, Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja. Dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih Alhamdulillah lagi perhatiin ya mas lingkungan. Maaf ya. Maaf. iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini. Ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton.
di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, kemana di bawah dia? Kamar mandi. Yang sininya dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisinya kita taruh di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, ada dekat kamar mandi. Oh. Itu kamar Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. Ya, untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Bertahun-tahun. Emang kok perabotan udah bersih ya? Kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Kurang tahu, aku juga nggak paham. Mungkin Renpas kali Rumah berapa M ini Mbak? Iya. Perabotan mahal Bu. Kamar mandi kan Ibu pakai senter Mbak? Bisa nggak pakai senter? Oh tapi ini tempat wudhu ya? Ini bagian kamar mandi. Dan apa ada mana dia? Iya. Tempat Coba kamarnya sih Mbak. Oh ini bathtub. buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Ini mungkin bagian ruang tamu. Oh atau mungkin garasi ya? Oh, yang tidak berkepentingan ya.
kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, bagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk Sobat Grid yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, kayunya ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihat ya, kayunya masih sangat kokoh. Ini dia Ketua RT setempat. Pak, ini untuk ukuran rumah yang udah terbengkalai, nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya berarti kan ini kualitasnya bagus. Iya, bagus. Jadi
Tiko orang mampu bapaknya. Kalau dia nggak mampu, nggak akan seperti Poko ini. Iya, kalau boleh tahu dulu pekerjaannya apa sih Pak? Dua orang tuanya itu. Saya nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak dan ibunya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiko katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Ya, jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya gimana, ya kan? Pandang ya. Gitu. Di kontraktor juga kan, kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya, ayo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Pak? Sebelum bapaknya pergi gitu ya, pernah masuk nggak sih Pak? Saya, ya kalau ada acara-acara Saat ini saya berada di rumah Tiko yang memiliki rumah mewah namun tanpa listrik dan menjaga ibunya yang mengalami ODGJ. Saat ini terlihat dari pantauan Grid ID banyak masyarakat yang mendatangi yang ingin melihat rumah Tiko yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur. Dari pantauan Grid ID sendiri tampak rumah Tiko kini yang sebelumnya ada pohon namun sudah ditebang, dan juga terlihat beberapa anak-anak dan masyarakat yang ini melihat rumah Tiko, dan di sini juga terlihat kaca rumah Tiko terbuka. Namun belum diketahui apakah ada penghuni di dalam rumah tersebut atau tidak. Namun dikabarkan Tiko saat ini tidak ada berada di rumah. Dari penuturan warga sendiri dikabarkan artis Raffi Ahmad dan Baim Wong akan datang ke rumah Tiko. Masyarakat juga menunggu kedatangan Raffi, namun belum diketahui apakah Raffi sendiri akan datang atau tidak. Hingga saat ini masyarakat juga warga sekitar masih
menunggu Raffi yang rencananya akan datang ke rumah Tiko. Ibu, Tikonya ada nggak di rumahnya? Kabarnya sih kadang-kadang dia suka nggak ada, coba ada di dalam. Kemarin aja nyariin nggak ada orangnya, Tikonya nggak ada. Ini rame gini nunggu siapa? Katanya ada Raffi Ahmad. Ada Raffi Ahmad. Iya. Oh, Katanya Raffi Ahmad mau datang. Ini dari sisi mana emang? dari Kompas, Kompas. dari Grid. Oh, ada Kompas. Iya, dari grup yang Kompas. Oh, dari Katanya ada Raffi Ahmad ini. Kabarnya dari siapa? Ada Raffi Ahmad. Tahu, orang saya aja baru tahu katanya rame-rame dari tadi ada Raffi Ahmad. Kita nggak tahu. Katanya sih ada Raffi Ahmad. Emang ibu tahu Tiko orangnya gimana ibu di sini bu? Saya kurang jelas, kalau saya di dalam, dia nggak pernah keluar, di dalam terus. Di dalam terus. Heeh. Tadinya sebelumnya ada pohon ya? Banyak pohonnya kan kami tebang-tebangin. Oh, ditebang-tebangin. Ibunya emang ngalamin ODGJ ya? Katanya sih, tapi sering dianjak ke depan sih kayak dia. Sering dianjak. Berapa tahun ibu ini kondisi rumah seperti ini? Ah, udah tahunan kayaknya sih. Udah tahunan. Tapi kok masyarakat sendiri nggak tahu ya? Iya, nggak tahu bahwa ada orangnya. Katanya sih ininya di dalamnya. Nggak tahu ada orangnya di dalam. Makasih ibu ya. Iya. Dari penuturan warga sendiri, Tiko jarang bersosialisasi di sini, di sekitarnya. Namun Tiko juga kerap kerap membawa ibunya keluar rumah. Namun warga sendiri tidak tahu bahwa ibunya juga mengalami ODGJ. Di sini terlihat anak-anak juga menunggu. Ya, dikabarkan Raffi Ahmad sendiri akan hadir, namun tidak diketahui apakah Raffi Ahmad akan datang atau tidak. Namun anak-anak dan warga sekitar antusias untuk menunggu Raffi Ahmad di rumah Tiko.
kediaman Ibu Eni. Tahun 2023 ya awal ya. Semoga kita semua lebih baik. Adik-adik mohon maaf. Dan sayang. Mohon maaf dulu ya, mohon maaf dulu ya. Apalagi tusuk sate ini Mohon bahaya. maaf banget, mohon maaf. Ingatkan sih ya. Ya, dipinjam dulu ya PRT-nya, wawancara. Siap. Oke, Kak Kesia mainkan. PRT mungkin ini update sudah mau ini ya Pak. Iya. Mungkin seperti apa juga kondisi Pak dan desa. Alhamdulillah bisa dilihat ya. Sekarang smart meter yang ada di depan rumah sudah bersih. Di belakang pun juga sudah bersih. Tinggal memang ada 2 pohon yang besar yang belum kita potong. Karena kita sedang menunggu dari dinas pertamanan ya. Dari dinas pertamanan, nanti kita akan tebang. Nah, di dalamnya juga pun kita sudah pel ya. Baik lantai bawah maupun lantai atas. Nah, jadi sudah dibersihkan. Lebih baik dari sebelumnya lah. Berapa lama Pak Prosesnya, Kezia turun dikit. kita mulai kemarin itu oleh para YouTuber ya, beserta warga itu dimulai tanggal 2 hari Senin ya. Senin dibantu oleh PPSU. Nah, berhubung waktunya waktu kemarin itu diawali jam 3, jadi waktunya kurang ya. Nah, hari Selasanya alhamdulillah ada bantuan dari damkar, dari PPSU ya, dari YouTuber juga, dari warga dan dari pengurus, pokoknya sudah membantu untuk membersihkan rumahnya Ibu Eni. Sekarang mungkin beda sama kemarin ya, mungkin sekarang lebih gaya ya. Karena udah didandanin ya, saya lihat udah rambutnya udah dipotong, udah dipangkas ya. Terus juga pakaiannya juga udah lebih baik dari kemarin sebelumnya. Ya mungkin mudah-mudahan ini memang rezekinya Tiko ya. Kalau Iko sekarang tiap malam tidurnya di mana? Oh. Berhubung di sana sepi kan, nah, jadi Tiko dia kan juga sebagai seorang keamanan di komplek kami ya. Sementara dia di pos keamanan. Untuk makan dan minum sendiri, Pak? Makan dan minum banyak yang nyumbang sekarang ya, alhamdulillah banyak yang donasi. Nah, aja nggak berkurang, berlebih malah. Ya sehingga pengurus RT yang lainnya pun yang membantu dapat juga bagian tuh makanan ya dari donasi. Pak, Bakalan kapan dibahas? Oh, nah untuk masalah listrik nanti kita memang akan bicarakan dulu dengan YouTuber ya, dan juga akan kita dibantu. Memang sebelumnya juga sebelum viral juga saya sudah niatkan sama Tiko bahwa Tiko nanti kita tarik satu kabel dari parkiran ke rumahnya Tiko biar dapat satu titik lampu sama buat nanti kita masang air ya, pompa air, sehingga nanti Tiko dapat mandi atau melakukan sesuatu apapun di rumahnya. apakah iya? Bahwa waktu itu memang sebelumnya dulu nggak mau, tapi sekarang udah mau, dan mungkin apalagi ini ada bantuan dari teman-teman YouTuber ya, jadi kita lebih semangat lagi. Terima kasih buat YouTuber. Pak, ini kan banyak banget Pak. Orang-orang yang melihat upaya pengamanan untuk Tiko sendiri, maksudnya untuk rumah sendiri itu sekarang seperti apa? Nah sekarang makanya saya kunci itu pintunya. Jadi nggak ada yang bisa akses masuk ke dalam kecuali yang berkepentingan saja ya. Nanti kalau misalnya yang kayak TV atau yang meliput media, saya izinkan masuk. Cuman saya juga izin dulu sama Tiko, boleh atau tidaknya ya. Nanti kalau memang boleh ya kita buka. Cuman khusus untuk media, dan juga tidak boleh banyak-banyak gantian. Pak, sejauh ini sudah ada bantuan dari Pemda belum Pak untuk warga Mas Tiko, Pak? Oh, kalau Pemda memang kita sudah dari sebelumnya juga banyak bantuan dari Pemda. Kayak kemarin juga waktu Covid ya, bansos ya, itu kita sudah dapat dari pemerintah, BLT ya. Kemarin juga kita bikinnya juga BPJS untuk Mama Tiko dan Tikonya juga. Kondisinya seperti apa Pak? Mungkin boleh Ya, nah kondisinya kan sekarang apa namanya, Tiko itu ibunya nggak boleh dibesuk, nggak boleh dilihat.
karena sudah dipindahkan ke ruangan khusus. Supaya apa? Supaya dia bisa berinteraksi dengan yang lainnya, sehingga Tiko juga nggak boleh ketemu. Kenapa? Karena supaya Bu Eni itu tidak, kalau melihat Tiko tuh ya tidak kepikiran, biarkan dia juga sementara waktu untuk memikirkan yang beradaptasi dengan teman-teman yang lain lah. Pak, Minimal melupakan Tiko supaya nggak teringat kembali. Pak, kalau latar belakang dari orang tua Tiko sendiri itu apa sih Pak? Bisa diceritakan Pak? Yang saya tahu, masalah pejabat atau tidaknya saya kurang tahu ya, karena banyak teman mengatakan dia salah satu pejabat di pemerintahan. Ada juga yang mengatakan bahwa dia sebagai kontraktor yang bekerja sama dengan salah satu instansi pemerintah, ya kan. Untuk itu saya kurang pasti. Ya. Kalau ibunya? Kalau ibunya, yang saya tahu sih ibu rumah tangga ya. Masalah dia dulu kerja apa enggaknya saya kurang tahu. Pak, kalau dibilang Ibu Eni kan depresi ya, Pak. Itu karena perpisahan dari suaminya atau seperti apa? Yang Bapak tahu? Yang saya tahu bisa jadi dari situ juga ditambah ya. Mungkin ketika rumahnya diputus listriknya dan dia hanya hidup berdua dengan anaknya dalam kondisi gelap, tanpa lampu, tanpa air, sehingga kan pikiran akan bertambah, ya kan? Itulah mungkin disitulah dimulainya dia mengalami depresi. Tapi terang Ibu Eni masih bisa untuk beli nasi ke warung, masih bisa ngambil air. Cuman memang dia hanya marah-marah saja, tidak berlebihan seperti yang lainnya gitu. Berarti masih ada aktivitas, Pak? Masih ada aktivitas. Tapi apa sih Pak sebenarnya yang menolak, alasan Tiko sendiri menolak untuk bantuan kemarin? Padahal kan banyak. Ya, dulu ya sebelum viral nih, memang kan kita sudah coba bantu. Ya mungkin kalau di luaran dia bisa berinteraksi, tapi kalau udah masuk rumah dia protek. Bisa jadi dia takut, misalnya rumahnya ada yang ambil atau ada yang melakukan sesuatu, makanya diprotek ketika di dalam. Makanya kalau setiap ada bantuan dia selalu menolak. Jadi kalau ada orang baru atau ada tamu dia tidak terima, kecuali ya pengurus ya, tapi itu juga melalui Tiko juga. Semenjak tahun berapa Pak itu Pak? Kalau masalah tahunnya lebih kurang ya tahun 2010-2011 lah kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Soalnya ya saya menjabat jadi RT itu tahun 2015-an. Pak, kan ada viral juga katanya bapaknya Tiko dari temukan tapi kuburannya. Itu benar nggak sih Pak? Nah, itu yang belum saya tahu. Saya juga belum lihat, cuman memang saya lihatin fotonya. Benar nggak Pak itu? Saya belum tahu kebenarannya ya, karena kan media bisa ada yang benar, bisa ada yang hoax ya. Tapi yang saya tahu 4 atau 5 tahun yang lalu ada seorang wanita dan laki-laki datang menemui saya. Dia mengatakan saya ingin melihat Tiko. Bukan bertemu ya, tapi ingin melihat Tiko dan melihat rumahnya. Nah itu datang pakai mobil berplat W. Berarti dari mana plat W? Dari Jawa Timur ya. Kalau Surabaya L ya. Dari Jombang mungkin atau dari mana ya? Pokoknya dari plat W ya. Nah ketemu saya, dia izin mau melihat Tiko. Saya bilang itu Tiko pas ketika kita ada di pos keamanan itu Tiko di rumahnya sebelah sana. Sebelum pulang, ibu tersebut memberikan amplop uang untuk dan sampaikan ke Tiko ini dari saya. Cuma jangan bilang dari saya hanya. Setelah mereka pulang saya bilang, Tiko ini ada titipan uang dari seseorang itu orangnya. Saya bilang, saya tadi bilang dia, cuma dia nggak tahu kalau itu mungkin saudaranya. Saya juga nggak tahu pasti apakah itu memang saudara bapaknya atau tidak. Ya, tapi kalau dilihat informasi ya, saudara bahwa bapaknya sudah meninggal tahun 2015, kan dilihat tahun 2015 bisa jadi itu memang dari keluarga sana. Soalnya kejadiannya itu 5 tahun yang lalu, itu bisa tahun berapa? 2017 kan? Ya kan? Mungkin itu sudah kejadian bapaknya sudah meninggal. Itu ciri-cirinya gimana Pak yang datang pada saat itu Pak? Saudaranya yang ada di Jakarta. Besok kita akan lanjutkan bersih. Kan kami kemarin habis ini cuci ya, pinjak lagi nih sama pengunjung. Sehingga apa? Kotor lagi. Besok kita niatkan untuk menata lagi. Kebetulan tadi saya ketemu sama petugas damkar. Tadinya rencana hari ini
saya bilang jangan Pak, jangan hari ini karena banyak orang. Takutnya nanti dibersihin masuk lagi, kotor lagi. Ini besok kita sama-sama. Tadi saya juga teman-teman itu rencananya memang besok teman-teman YouTuber damkar sama PPS bertukar ngurus yang akan memberikan lagi rumahnya, menuntaskan ya. Insya Allah besok. Masuk. Oh iya, banget banget. Bukan belum. Selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur yang menempel di seluruh permukaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi perabotan yang ada di rumah ini.
Assalamualaikum. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, ke atas. Tanggung. Boleh evakuasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Tahun. Kita datang di lama. Iya. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu? Ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Bu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Ah, pasti bersihin, baru kesini lagi. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya? Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak, Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih. Alhamdulillah lagi perhatiin ya Mas lingkungan. Maaf ya. Iya, tolong Bu. Terima kasih.
seperti kesaksian tetangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini, ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, kapan di bawah dia? Mandi. Yang sininya dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisi di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, ada dekat kamar mandi. Oh. Itu kamar Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. Ya, untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Bertahun-tahun. Emang kok perabotan udah bersih ya? Kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Nggak tahu, aku juga nggak paham. Mungkin sentas kali berapa M ini Mbak? Iya, perabotan mahal Bu. Ini kamar mandi kan mau kamar Oh, tapi ini tempat wudhu ya. Ini bagian kamar mandi. Iya, tempat sholat. Coba
Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Ini mungkin bagian ruang tamu. Oh, atau mungkin garasi ya. Tolong yang tidak berkepentingan, tolong ya. URT sendiri juga meminta untuk orang-orang yang tidak berkepentingan untuk keluar dari rumah. Ya betul, rumahnya memang sudah dibersihkan ya sejak kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula.
pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, apalagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk Sobat Grid yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, kainnya ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihat ya, kayunya masih sangat kokoh. Ini dia ketua RT setempat. Pak, ini untuk ukuran rumah yang udah terbengkalai, nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya berarti kan ini kualitasnya bagus. Iya, bagus. Berarti Tiko orang Lampu bapaknya. Kalau dia orang Lampu nggak akan seperti kokoh ini. Iya, kalau boleh tahu dulu kerjanya apa sih Pak? Dua orang tuanya itu. Saya nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak sama ibunya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiko katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya gimana, ya kan? Pandang ya. Itu. Di kontraktor juga kan, kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya. Ayo.
Ya kalau ada acara-acara masuk. Oh iya, banyak banget bukan nyadar loh. Ya, selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik ibu ini. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Kasih ditipin. Gua juga ditipin. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur yang menempel di seluruh permukaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi perabotan yang ada di rumah ini.
Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, ibu ini masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, ke atas. Tanggung. Ini evakuasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Ibu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Ah, pasti bersihin, baru kesini lagi. Belum. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya? Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak, Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja. Dari kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih. Alhamdulillah lagi perhatiin ya Mas. Itu mah. Maaf ya. Iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tetangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak
boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Ini bagian balkon rumah. Ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini. Ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Bening gitu loh. Ini apaan? Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu. Di bawah, bukan di bawah dia. Mandi. Dari sininya, dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh. Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisi kita di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, ada dekat kamar mandi. Oh. Itu kamarnya Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. Ya, untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu, di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Tahun-tahun emang kok perabotan udah bersih ya, kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Kurang tahu, aku juga nggak paham. Mungkin sempat kali kerja. Rumah berapa M ini Mbak? Iya. Perabotan mahal Bu. Kamar mandi kan Pakai senter Mbak? Bisa nggak pakai senter? Oh tapi ini tempat wudhu ya? Ini bagian kamar mandi. Iya. Tempat sholat. Coba kemana sih Mbak? Oh ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi.
tamu. Oh, atau mungkin garasi ya. Tolong yang tidak berkepentingan, tolong ya. Keluarga sendiri juga meminta untuk orang-orang yang tidak berkepentingan untuk keluar dari rumah. Ya betul, rumahnya memang sudah dibersihkan ya sejak kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, apalagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini.
ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk Sobat Grit yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, kainnya ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihat ya, kayunya masih sangat kokoh. Ini dia ketua RT setempat. Pak, ini untuk ukuran rumah yang udah terbengkalai nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya berarti kan ini kualitasnya bagus. Iya, bagus. Berarti Tiko orang mampu bapaknya. Kalau dia orang mampu nggak akan seperti sekokoh ini. Iya, kalau dia tahu dulu kerjanya apa sih Pak? Dua orang tuanya itu. Saya nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak sama ibunya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiko katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Ya, jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya gimana, ya kan? Pandang ya. Itu di kontraktor juga kan. Kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya. Ayo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Pak, sebelum bapaknya pergi gitu ya, pernah masuk nggak sih Pak? Saya, ya kalau ada acara-acara
kamu tuh masuk. Oh iya, banyak banget ikannya ada loh. Selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur yang menempel di seluruh permukaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi raputan yang ada di rumah ini. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering
karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, naik ke atas. Yuk, tanggung. Dulu evakuasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Ibu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Ah, pasti bersihin, baru kesini lagi. Belum. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya? Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak, Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja. Dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih Alhamdulillah lagi perhatiin ya Mas. Cuma maaf ya. Maaf. iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan.
Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini. Ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, kemana di bawah dia? Mandi. Dari sininya, dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisinya kita taruh di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, dekat kamar mandi. Oh, itu kamarnya Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. Ya, untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Tahun-tahun emang kok perabotan udah bersih ya, kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Kurang tahu, aku juga nggak paham. Berapa M ini Mbak? Iya, perabotan mahal Bu. Kamar mandi kan Oh, tapi ini tempat wudhu ya. Ini bagian kamar mandi. Iya. Coba kemana sih Mbak? Oh, ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Ini mungkin bagian ruang tamu. Oh, atau mungkin
buat pernikahan, tolong ya. Keluarga sendiri juga meminta untuk orang-orang yang tidak berkepentingan untuk keluar dari rumah. Betul, rumahnya memang sudah dibersihkan ya sejak kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, bagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah
coba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk sobat Grit yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, kainnya ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihatnya kayunya masih sangat kokoh. Ini dia ketua RT setempat. Pak, ini untuk ukuran rumah yang udah terbengkalai nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya berarti kan ini kualitasnya bagus. Iya, bagus. Berarti Tiko orang mampu bapaknya. Kalau dia nggak mampu nggak akan seperti sekokoh ini. Iya, kalau boleh tahu dulu pekerjaannya apa sih Pak? Dulu orang tuanya itu. Saya juga nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak Najinya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiko katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Ya, jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya gimana, ya kan? Pandang ya. Gitu. Di kontraktor juga kan, kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya, ayo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Pak, sebelum bapaknya pergi gitu ya, pernah masuk nggak sih Pak? Saya, ya kalau ada acara-acara
masuk. Oh iya, banget banget. Bukan nyadar loh. Selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur yang menempel di seluruh permukaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi perabotan yang ada di rumah ini. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering.
karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, ke atas. Tanggung. Boleh situasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Kamu ini marah? Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Ah, pasti bersihin, baru kesini lagi. Belum. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya? Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak, Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja. Dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih Alhamdulillah lagi perhatiin ya Mas lingkungan. Maaf ya. Maaf. iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan.
Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini. Ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, bukan di bawah dia. Mandi. Dari sininya dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisi kita tahu di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, ada dekat kamar mandi. Oh. Itu kamar Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. Ya, untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Tahun-tahun emang kok perabotan udah bersih ya, kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Nggak tahu, aku juga nggak paham. Berapa M ini? Iya, perabotan mahal Bu. Ini kamar mandi kan mau bisa nggak pakai sandal? Oh tapi ini tempat wudhu ya? Ini bagian kamar mandi. Iya. Coba makan sih Mbak. Oh ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Mau tidur sini?
sudah dibersihkan ya sejak kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, apalagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk Sobat Grid yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, sayurnya ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihat ya, kayunya masih sangat kokoh. Ini dia ketua RT setempat. Pak, ini untuk ukuran rumah yang udah terbengkalai nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya berarti kan ini kualitasnya bagus. Iya, bagus. Berarti
Tiko orang mampu bapaknya. Kalau dia orang mampu nggak akan seperti Poko ini. Iya, kalau boleh tahu dulu kerjanya apa sih Pak? Dua orang tuanya itu. Saya nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak sama ibunya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiko katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Ya, jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya di mana, ya kan? Pandang ya. Itu. Di kontraktor juga kan, kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya. Ayo. Ayo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Pak? Sebelum bapaknya pergi gitu ya, pernah masuk nggak sih Pak? Saya. Ya kalau ada acara-acara Selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik ibu ini. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jauh.
kelupaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi perabotan yang ada di rumah ini. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, ibu ini masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, ke atas. Ini tanggung. Boleh evakuasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Tahun. Nah, kita kami datang di dulu lama. Iya. Kita udah. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Ibu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Ah, pasti bersihin, Iya. baru kesini lagi. Belum. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya?
Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja. Dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih alhamdulillah lagi perhatiin ya Mas. Itu mah. Maaf ya. Iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tetangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini, ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, bukan di bawah dia. Mandi. Dari sininya, dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisi kebakaran di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, ada dekat kamar mandi. Oh, Itu kamar Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. ya untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu, di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Tahun-tahun emang kok perabotan udah bersih ya, kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Kurang tahu, aku juga nggak paham. Mungkin sempak kali Ini rumah berapa M ini? Iya. Perabotan mahal Bu. Kamar mandi kan
Pakai senter mbak, bisa nggak pakai senter? Oh tapi ini tempat wudhu ya? Ini bagian kamar mandi. Iya. Tempat coba kemana sih mbak? Oh ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Ini mungkin bagian ruang tamu. Oh atau mungkin garasi ya? Oh, yang tidak berkepentingan, tolong ya.
itu rumahnya memang sudah dibersihkan ya sejak kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, apalagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk Sobat Grid yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi.